Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Isra Tarawih ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini tausiah kita yang akan disampaikan oleh Ustaz Daud SMG MPD. Kemudian Bapak dan Ibu kami sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini, malam ke-7, alhamdulillah untuk donasi pengadaan karpet kita lebih kurang sudah 12.150.000 rupiah dan masih lebih kurang di angka 15.850.000 rupiah. Jadi Bapak dan Ibu yang mempunyai mungkin yang berdonasi, silakan hubungi kami panitia DKM Masjid Al-Fatwa Muhammadiyah. Kemudian sekali lagi kami sampaikan kepada kita semua, Bapak dan Ibu, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tempat duduk kita tidak dilaksanakan oleh DKM Masjid Al-Fatwa Muhammadiyah, insya Allah akan dilanjutkan pembangunannya oleh anggota DPRA Provinsi Aceh. Kemudian itu saja yang kami dapat sampaikan kepada Ustaz, dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadan ja'ala siyam madrasatan ila sidqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahkan nas katsira wa nadhira wa da'wana Allah biiznihi wa salamun. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shalihin. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedang jamaah Isya Tarawih dan Muhid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini sudah 7 hari kita berpuasa. Sungguh sangat berbahagia bagi orang-orang yang telah memperbanyak amal sunnahnya dan juga melibatkan dirinya untuk setia kepada Allah. Dan juga kita merasa ada kebahagiaan yang khusus bagi orang-orang yang tidak ada tinggal jamaah. Ini nanti kita melihat di dalam catatan amal kita yang kita terima setelah Ramadan, insyaallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang saya bacakan tadi sungguh jelas bagi kita, sebagaimana judul yang telah diberikan kepada kami, yang sesuai dengan apa latar belakang kami sebagai pendidik. Di sini Ramadan dan pendidikan yang diberikan ya menuju sifat jujur. Ramadan kita tahu bahwa Allah persiapkan bulan penampunan. Barang siapa yang siap dan telah berdoa sebelumnya akan bertemu dengan Ramadan ini dan beramal sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah,
ada kelebihan mereka 700 kali lipat dari hari-hari biasa. Bayangkan salat sunat sebelum zuhur dan sesudah zuhur pahalanya sama dengan kita sholat ya di Masjidil Aqsa, masjidnya Rasulullah. Allah. Semoga tidak ada manusia yang menanyakannya. Kemudian apa makna ayat yang kita bacakan tadi? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah bagaimana orang-orang yang jujur. Bagaimana kejujurannya? Ini sulit saya sampaikan. Tahu sendirilah kita. Apalagi kita berada dalam lingkaran yang memang kita sulit menghindar dari kejujuran. Takut saya menyampaikan bagaimana hakiki kejujuran ini, nanti ada ayat. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Itu ayat yang kedua dan ketiga, memang sangat berat. Ayat yang ketiga lagi dikatakan kabura maqtan indallah dan taquluna ma la taf'alun. Artinya kita sudah tahu. Ini orang-orang yang beriman ini kadang-kadang pandai berbicara, tapi tidak sanggup untuk melaksanakan. Allah sangat benci terhadap orang-orang yang beriman. Jadi gimana ya? Tapi sebagai kewajiban saya menyampaikan ini adalah salah satu pembelajaran untuk kita. Di samping saya menasihati diri saya, juga kalau bisa untuk kita semua. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadisnya dengan jelas diriwayatkan oleh Muslim, hendaklah kalian jujur karena kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Bagaimana Ramadan ini jelas kita harus jujur terhadap Allah dan diri kita. Di ayat yang lain Allah telah berfirman, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah kata Allah yang memberi imbalan. Ada di antara umat ini, walaupun tidak di antara kita, menganggap Ramadan itu sebagai penghalang untuk dia berbuat apa yang dia inginkan. Memang betul. Enak semalam yang disampaikan oleh Ustaz. Sekarang ini kita bahagia. Setan belenggu, pintu surga dibuka, kemudian setan juga diikat. Jadi kalau ada yang kita buat kemaksiatan atau kesalahan lainnya, itu bukan pengaruh. Ya, syaitan tauhid itu pengaruh diri kita sendiri. Bahkan sudah dinyatakan setan-setan diikat, kemudian pintu surga dibuka, sungguh sangat bahagia. Jadi saudara-saudara kita mudah-mudahan yang meninggal selama bulan suci Ramadan ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana puasa ini sebagai self kontrol ini. Biasa kalau kita duduk di warung kopi banyak yang uncontrol, tidak terkontrol. Tapi selama bulan suci Ramadan kita nggak keluar ya Pak Is, kurang sedikit dosa. Tapi kalau kita datang keluar kurang canda atau mengatakan hal-hal yang benar, nggak enak. Ini yang menjadi penyebab salah satu kebahagiaan dalam bulan suci Ramadan. Kemudian bagaimana lagi yang lain? Banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk bersedekah memberikan makanan terhadap orang lain. Tapi ada salah satu kunci yang sangat besar pahalanya. Setiap ada orang yang mengantar baik kue, gulai ataupun sayur atau daun itu apapun, coba cium dan katakan
enak sekali rasanya. Enak sekali makan. Walaupun nanti tidak kita makan. Sebab puasa ini besar selera kita. Ya berapa kali? Besar selera kita. Sudah satu macam kue, mau dua. Sudah dua, mau tiga. Kemudian paling banyak kita berhitung selama bulan suci Ramadan. Ya. Kalau mau mengantar kue pasti yang mengantar kue itu menghitung berapa orang keluarga sana. Nggak boleh lebih. Ya, nggak boleh lebih. Paling banyak kita berhitung. Kemudian tanyakan tanggal apa, hari apa, kalau bulan suci Ramadan itu dia tahu. Sampai nanti sering dia tanya pada saat ini hari apa? Hari apa? Hari raya, hari besar. Paling tahu dia. Tapi kalau di luar bulan suci Ramadan ini orang sering lupa. Oh, Jumat dulu. Padahal baru dapat Jumat. Tapi kalau sekarang ini rasanya dari Jumat ke Jumat, maka ujian bagi orang yang puasa itu ya harus menjaga diri bagaimana kontrol diri itu dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang paling jujur adalah orang-orang yang berpuasa. Sebab dia sanggup menahan dirinya. Tapi Allah lebih tahu. Bayangkan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Dilarang yang halal pada ya, dan yang halal di bulan suci Ramadan diharamkan pada bulan suci Ramadan, tapi dihalalkan pada malamnya. Sudah tahu Allah itu bagaimana sifat seorang hamba. Jadi dengan demikian kesimpulan untuk malam ini kita mengajak diri kita jujurlah kepada Allah, jujur kepada diri, dan tingkatkan pengetahuan tentang Ramadan ini. Lihat melalui HP, jangan lagi scroll TikTok atau melihat baju lebaran. Dan saya menghimbau kepada ibu-ibu biar didengar oleh bapak-bapak, jangan lagi membeli pakaian anak yang gemes, pakaian anak yang gemes. Belilah pakaian anak yang gamis. Ya, tolong ini bapak dan ibu-ibu terutama. Nah, seluruh yang cantik. Jangan gara-gara kain lembut kejar yang tipis supaya tidak panas tapi nampak badan. Itu sama juga kita tidak jujur. Sekali lagi saya ulangi, persiapkanlah pakaian anak kita yang gamis. Kemudian akhir dari kejujuran itu adalah kalau yang bukan hak kita, janganlah kita yang menjadikannya. Kalau yang hak orang, biarlah hak orang. Dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Dan kemudian saya juga belum memberikan ya untuk berbuka puasa. Ada 2 orang yang menjaga waktu maghrib di sini. Ada Anwar, Ustaz Anwar, ada Pak Haji. Ayo kita TT sedikit. Lebih besar pahalanya dari kita makan di rumah. Mereka menjaga waktu, membersihkan tempat ibadah kita, menjaga waktu azan. Allahu Akbar. Dan yang paling sulit dalam kehidupan dalam kerja adalah garing dan bilang. Perjalanan mereka tidak lurus. Mereka ada undangan ke tempat tenang, mereka akan pergi. Sebab yang dijaganya zuhur dan asar. Paling pendek perjalanan kita pada saat kita jadi garing dan juga jadi bilang. Jadi itu kita sayangi mereka. Kemudian satu lagi terakhir, mungkin banyak orang yang tidak menyampaikan. Tolong bersedekah bagi kita yang lebih terhadap orang-orang surga yang masih hidup di dunia. Siapa mereka? Orang-orang yang keterbelakangan mentalnya. Paham itu keterbelakangan mental?
seperti kamu orang atau orang lain. Tolong bersedekah. Itu orang surga yang sudah dijamin Allah masuk surga, yang masih mereka hidup untuk kita bersedekah. Paling tidak sedekah kita dapat mereka makan, mereka masuk surga, mereka bisa minta kita kepada Allah untuk masuk semiskin mereka dalam surga. Walaupun mereka miskin tapi mereka masuk surga. Nah, itu ya. Ada lagi yang mau saya sampaikan yang lain, tapi nanti saja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.